Sekedar kopi Turun. Terus itu lagi bapaknya punya ruang kelas tersendiri. Terus aktivitas pelatihannya kata bapaknya udah diupload di LKP Berdiri atau websitenya beda. PKP yang jalan ini ya, Ya. cara Jawa ya. Itu di websitenya itu yaitu mulai dari menggunakan mesin manual sampai sekarang mulai dari alat manual sampai sekarang sudah jadi mesin. Nah, untuk kemasannya yang barusan ada dua ya Pak, itu berbeda karena dari jenis kopinya juga berbeda. Yang ini kopi diaduk, yang satunya itu kopi arabica. Dan untuk biasanya kalau misal diperlombakan, kan di beda kopi ini juga orangnya pernah menjadi finalis. Nah itu dari kemasannya ini pakai gambar yang kayak tari logo gitu. Jadi untuk diperlombakan sama yang didistribusikan ke kafe atau toko oleh-oleh itu berbeda, karena kalau semisal pakai yang untuk diperlombakan itu kemasannya gampang rusak kalau semisal didistribusikan ke kafe atau ke toko oleh-oleh. Jadi kalau semisal di toko oleh-oleh atau kafe itu kemasannya seperti ini. Kalau misalnya diperlombakan beda. Berapa itu satu saset? Yang ini 20.000. 20.000 ya. Oke, teman-teman ada yang bertanya? Silakan. Ayo. 3 penanya. Mana ketua kelas? Siapa ketua kelasnya? Uces. Ayo, siapa? Tunjuk dah temannya 3. Ayo, bahannya, pembuatan, proses, apa terserah. Silakan. Wisatawan ke sana bisa nyoba nggak buat kopi gitu ya? Terus. Ya boleh. Itu untuk packagingnya nggak ada yang size gitu. Ada saset tadi. Ada yang biasanya buat yang kiloan kemarin. Ini kemarin jadi yang bukan 100 gram, tapi bukan yang tubruk, yang masih di kopi itu harganya 12.000. Masih bentuk kopi gitu Pak. Berarti masih harus digiling lagi ya? Iya, di sana itu prosesnya itu kayak udah tahap akhir. Jadi masih dari gunung Bogor sama Rawi itu. Jadi pokoknya di beda kopi ini udah penggilingan terakhir, udah tahap terakhir baru di Kemasan itu ya. Oke, saset ada? ada. Berapa saset? Mungkin dari 15.000 Pak kemarin soalnya kita yang beli itu Yang itu ya. yang ini 20.000 ya. Oke, ada lagi silakan ditunjuk. Yang kita ya, dia kopi kok baru dimasuk ya kemarin. Enggak tadi. Iya, wis nentang apa? Rasanya itu gimana, kayak beda nggak sama kopi yang lainnya? Ada rasa yang spesial gitu enggak? Sebenarnya kalau mungkin kalau dari kita
kalau di sana kan udah biru kopi ya, jadi layaknya kopi rasanya pasti pahit kan. Tapi kalau misal kopi yang didistribusikan ke kayak angkringan atau apa warkop gitu, itu dari sana itu dicampur sama jagung. Kan biasanya ada yang dicampur sama beras kan. Tapi kalau di bedak kopi ini, kalau di angkringan sama warkop itu dicampur sama jagung. Tapi kalau misal di toko oleh-oleh atau kafe kayak di Nusantara atau di kota Skema itu pure kopi seperti itu. Terus ini juga bir kopi. Dibeli teman-teman. Mana produknya yang lain cuma itu toh? Iya sama aja. Ya. Mimi kemarin beli yang itu Pak, yang masih biji mobil itu yang udah di Belum diolah. Belum diolah. Tapi kan masih ngolah lagi ya. Iya, Pak. Pakai apa Rusan gilingnya itu? Selat, Pak. Ini Sama kan ya. ada yang itu Pak, ada mesinnya yang kecil itu terus diputar. Oh. biasa di Di sana juga kan ada kelas Mm-mm. barista. Oh, ada kelas berita. Ya. Berapa per apa ya? Kalau kemarin cuma dijelasinnya ada yang nggak berbayar sama ada yang berbayar. Kalau Hmm. berbayar itu sekaligus sama sertifikasinya. Kalau harganya Sudah disebutkan ya. ya. Oke. Satu lagi berarti belum ya? Oke, silakan cowok lah. Kayu. Iya, ya tadi itu kan kekenyangan kayaknya baru makan. Itu kan kalau Arabica ya rasa apa kecil-kecilnya ya. Itu kira-kira gimana ngatasinnya kalau ngilangin rasa kecil? Karena Arabica nih kan itu. Kita Arabica kan? Bukan, itu Itu bro. Itu, bro. Arabica. Punya enggak? Teknisnya Produknya aja. Arabica gitu ada. Kopi Lengkap. apapun lengkap. Ya itu pertanyaannya itu nggak beli, nggak tanya. Ya, oke. Jadi orang ke sana sebenarnya bisa praktek ya. ya namanya Nyoba-nyoba bisa buat kafenya di sana Itu hanya selama sekelas. kelas apa namanya pelatihan ya. Nggak buka kafe sendiri ya. Iya. Oke. Bisa diakhiri, silakan ditutup. mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Pandu dan teman-teman. Jadi saya dan Dewi mau mempresentasikan kerja kelompok kita. Jadi kemarin kita ke Museum Tembakau. Jadi di sini ada sejarah singkat tentang Museum Tembakau. Museum Tembakau ini didirikan pada tahun 2013 oleh pemerintah Kabupaten Jember itu atas desakan Nyoman Sisiawati. Nah, itu awalnya perpustakaan ada, lalu didesak untuk dijadikan museum. Awalnya kenapa alasan ini dijadikan apa Museum Tembakau dijadikan museum karena Jember ini merupakan salah satu kota yang memiliki tumbuhan tembakau paling banyak. Iya. Karena bahkan di setiap daerah di Jember pasti ada yang namanya kebun tembakau. Dan juga karena Jember ini banyak tembakaunya ya sehingga juga beberapa icon atau logo-logo untuk perusahaan dan universitas kita sendiri juga pakainya daun tembakau. Sehingga ada pikiran kenapa kok nggak museum tembakau itu museum tembakau yang sebenarnya perpustakaan itu juga dijadikan museum tembakau mulai dari sejarahnya, dari jenis-jenis tembakaunya sampai pengolahannya itu. Jadi itu alasan kenapa museum tembakau itu terbentuk di tahun 2014, diresmikannya di tahun 2014. Kemudian untuk informasinya, Museum Tembakau ini ada dekat di kampus kita di Jalan Kalimantan. Kemudian jam bukanya itu dari jam 8 sampai jam 3 sore dan tiket masuknya 5.000 per orang. Itu nanti sudah dapat pengalaman bersama Bapak Sunito. Nanti bakal dikasih tahu tentang sejarahnya, tentang pengolahannya dan juga hal-hal lain yang ada di Museum Tembakau bersama Bapak Sunito itu.
Kemudian untuk daya tariknya, pada saat kita masuk itu pasti kita langsung kelihatan yang ini teman-teman. Ya, gambar yang ini, di sini mulai awal mulanya sejarahnya tembakau itu ada di sini. Untuk jenis-jenisnya, kenapa dibangun ada di sebelah situ. Kemudian ada koleksi-koleksinya. Nanti kita ada video juga nanti koleksi-koleksinya dari yang masih daun, udah dipotong atau yang bentuknya cerutu jadi rokok, bahkan ada juga di liquidnya juga ada. Dan yang terakhir ada edukasi dan informasi. Ini seperti yang tadi kita jelasin, edukasi ini mengenai tembakau yang terdapat di sana dan informasinya juga yang ada di sana. Lalu di sana itu ada koleksi-koleksi buku tentang tembakau, sejarah tembakau juga ada di lantai 2 itu. Terus di sana juga ada itu berbagai jenis-jenis tembakau, alat-alat untuk tembakau itu buat dipanen itu ada juga di lantai 2. Dan kita bisa melihat itu bentuk-bentuk apa namanya rokok. Dan untuk yang terakhir adalah kreatif tourism yang ada di sana. Sebenarnya kalau kita ke yang museum tembakau yang ada di Kalimantan ini, kita untuk terjun langsung mengenai proses pelintingan atau mengenai tembakau yang mau jadi ke rokok itu belum ada, karena di sana khususnya memang untuk museumnya. Nah, tapi kalau berdasarkan informasi yang kita dapatkan, kita juga bisa melakukan proses pelintingan di sana di lantai 2, tetapi sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi bisa kita mau reservasi untuk praktek melinting tembakau di sana itu bisa, tapi harus adanya reservasi. Videonya ada ya, Charles? Ambekan dulu lah. Oh itu. Halo Sobat Jember, hari ini kami mahasiswa dari Jurusan dan Pariwisata mau ngajak Anda jalan-jalan ke Museum Tembakau. Yuk ikutin kita. Jenis-jenis tembakau semuanya ada di sini. Ada berapa jenis tembakau itu? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 22 Pak Urang. Dua jenis di Jember aja ya? Ya, ini untuk yang dibaca tadi dari yang tadi di video awal pembukaan itu mulai dari sejarahnya itu ada beberapa alatnya, kemudian kita dikasih pengetahuan sama Pak Surito, kemudian di bagian lantai 1 yang pertama itu ada ini Pak, jenis-jenis tembakau yang ada di Jember yang udah berupa potongan. Jadi udah berupa potongan kecil-kecil. Dan ini ada alat-alatnya, juga ada kayak gambar-gambar foto-foto sejarahnya dari yang zaman dulu sampai sekarang. Untuk di lantai 2-nya ini ada perpustakaannya dan beberapa lukisan. Untuk perpustakaannya isinya sebenarnya nggak hanya khusus tembakau untuk buku-bukunya, tapi mayoritas lebih banyak buku-buku mengenai tentang tembakau, jenis-jenis tembakau, budidaya. Dan ini hasil produknya dari tembakau. Ada cerutu, ada rokok, ada liquidnya juga. untuk alat-alatnya.
pengunjungnya banyak di sana. Kalau sekarang ya Bu, maaf Pak. Kalau sekarang kalau dari informasi dari Pak Suminto itu semakin sedikit Pak, karena mahasiswa ini sekarang jarang mau ke sana gitu. Lebih banyak kayak mau cari informasi tentang tembakau atau mengenai baca buku di perpustakaan, mereka mau yang instan aja pakai HP. Karena sekarang bahkan ada GPT, ada AI itu, jadi mereka lebih suka pakai HP langsung daripada ke sana. Oh, ya ya, benar ya. Oke, silakan bertanya, tunjuk aja 3. Bagaimana cara proses pembuatan rokok dari tembakau sampai jadi itu? Untuk proses lebih detailnya kita nggak tahu, soalnya di saat itu kita cuma itu apa namanya. Kalau yang saya ditangkap dari beberapa yang ada di sana, kalau secara spesifikasinya mungkin kita nggak tahu ya, tapi kalau secara umumnya dari awal tuh ada adanya pemanenan daun-daun tembakau. Setelah proses pemanenan itu ada namanya proses pelayuan dan pengeringan. Setelah dilayukan dan dikeringkan, kalau sudah cukup untuk kering itu dipotong-potong menjadi serpihan-serpihan kecil itu yang ada di dalamnya rokok. Kemudian proses pelilingan yang menjadi rokok. Untuk rokok yang udah jadi itu akan dijual ya. Kalau aku sendiri itu dibelikan waktu itu juga Kita lebih tahu untuk Pak Suminto ada jelasin rokok yang dijual itu apa. Kalau yang di museum ini lebih ke koleksinya. Nah dijual ada Pak yang beli kayak Ais itu beli jarum bentuknya 4. Untuk sendiri kok konsumsi sendiri. Oh enggak ya. Rokok yang buat cepekan. Oh souvenir itu ya. Oh, berarti di sana juga menjual produk ya di museum? Enggak ada ya, sama sekali. Enggak sih, Pak. Sama sekali. Kayak di luar museumnya. Di luar ya. Tapi di situ kayak ngasih contoh rokoknya gitu. Ya namanya museum kan nggak jualan kan. Makanya apakah ada di situ ada apa namanya pusat oleh-oleh gitu nggak ada ya? Maksudnya yang terkait dengan rokok itu nggak ada. Oke, 2 lagi silakan. 3. Itu ya tinggal. Satu lagi ya, silakan. Cowok ini harus. Iya. Ada. Ini mungkin apa hasil dari cerutunya itu dijual di mana? Kalau mau beli. Di mana ya? Cerutu ya, pemasaran cerutu ya. Penghasil cerutu kan bin sigar itu kan, yang di Mangli itu ya. Tapi kalau itu memang ekspor ya ke Eropa. Ekspor. Iya. Terus itu dekatnya SMA 4 itu, sebelahnya itu ada pabrik apa itu? SMA 4 baratnya sedikit. Mau ke arah itu Roxy itu loh. Pinggir jalan, kiri jalan. Sebelumnya Polsek itu, Polsek Sumbersari itu kan ada perusahaan itu juga pembuatan itu. PT berapa itu? Cerutu. Tapi nggak sebuah terbatas ya kalau anu ya, nggak bisa langsung sembarangan membeli itu kan harganya beda ya. Berapa kemarin Ais beli itu? Hah? So off top nih. Berapa itu? Enggak ada ya. Mahal itu ya. Kalau yang di Tokopedia itu ya Pak, yang tembakaunya Jember yang cerutu isi itu satu bijinya 44.000. Di Shopee ya. Tokopedia. Yang punyanya tembakau Jember ya. Ya, segitulah ya. Jadi memang konsumsinya menengah ke atas ya. Ya. Oke. Bisa ditutup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Pandu dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan
dari hasil observasi kami, yaitu menuju destinasi Creative Tourism Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Jadi yang kami bahas itu adalah tentang adanya pendahuluan bagaimana destinasi ini ada, aktivitas wisatawan yang bisa dilakukan di sana, fasilitas, dan juga nilai-nilai apa saja yang bisa didapat jika kalian berkunjung menuju destinasi kreatif tersebut. Naulat yaitu lokasinya itu berada di Desa Robosari, Kecamatan Aribuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menjelaskan tentang geografi pusat penelitian sehingga memberikan konteks tentang budaya, sejarah, dan kekhasan daerah yang mengalami karakter destinasi wisata tersebut. Sejarahnya berdiri sejak tanggal 1 Januari tahun 1911 dengan nama Station yang menyediakan latar belakang historis tempat, informasi mengenai berdiri pada awal abad ke-20 dan peran poinnya dalam penelitian kopi serta kakao, menggarisbawahi nilai warisan dan tradisi yang terjaga hingga saat ini. Aktivitas wisatawannya itu kuliner. Jadi kita di sini bisa menikmati kopi dan tempat yang sudah diolah di sana. Terus yang kedua yaitu ada tour edukasi. Jadi wisatawan jadi punya pengalaman belajar langsung tentang teknik budidaya dan pengolahan tanaman kopi dan kakao, sehingga wisatawan mendapatkan pengetahuan mendalam soal agrikultur lokal. Terus yang ketiga ada workshop, yaitu pelatihan membuat produk. Di sini menawarkan sesi interaktif dan di mana pengunjung dapat mempelajari cara mengolah kopi dan kakao menjadi produk bernilai tambah. Terus yang terakhir yaitu wisata perkebunan, yaitu berkeliling kebun. Jadi di sini tuh di Pusat Kota itu disediakan kereta yang khas dari Pusat Kota itu biayanya cuma 10.000. Jadi bisa berkeliling melihat kebun-kebun kopi dan kakao. Jadi untuk fasilitas yang di sana tuh seperti yang sudah disebutkan tadi, di sana kita disediakan tempat outlet ataupun tempat penjualan produk dari output dari pabrik tersebut, dari pabrik produksi tersebut. Dan juga kita seperti ada tempat taman bermain area rekreasi buat keluarga dan juga pabrik pengolahan secara berlangsung. Dan juga tambahan buat yang sebelumnya ini pendahuluan tentang sejarah dari tempat pusat penelitian kopi dan kakao ini. Ini merupakan salah satu aset peninggalan dari masa kolonial. Sebenarnya ini temannya dari yang tembakau tadi. Dia itu merupakan salah satu agriculture dari peninggalan kolonial yang dikembangkan oleh pemerintah daerah sehingga bisa tetap berkembang sampai saat ini. Contohnya seperti tembakau tadi bisa sampai ke dunia dan juga maunya ini kopi dan kakao ini bisa sampai menghasilkan produk yang bisa dijual sebagai ikoniknya dari Jember tersebut. Dan sebenarnya ini dari kantornya yang berada di Kecamatan Nabi Muji Logosari ini berawal dari awalnya itu ada di Jalan PB Sudirman, setelah itu dialih pindahkan lokasinya di Jalan Logosari Kecamatan Nabi Muji Jember ini. Dan juga untuk nilai tambahnya ini jika kita sana kita tidak hanya mendapatkan produk antara kopi dan kakao tersebut saja, tapi kita dapatkan sejarah bagaimana cara kopi dan kakao ini dapat masuk ke Jember pada saat era kolonial dahulu, dan juga kita dapat mengetahui bagaimana cara memproses dan juga mengelola sumber daya seperti kopi dan kakao yang sangat berpotensi di Jember sehingga menjadi output yang menarik dan berkualitas bagi wisatawan. Dan tentunya kita dapat melihat secara langsung bagaimana ekonomi kreatif ataupun industri
pariwisata kreatif yang ada di tempat tersebut agar kita bisa menjadi salah satu pelaku usaha ataupun pelaku di dalam industri pariwisata kreatif tersebut. Jadi kesimpulannya penelitian kopi dan karbon itu adalah destinasi yang menggabungkan edukasi, rekreasi, dan budaya. Merangkum dari poin-poin utama yang sebelum-sebelumnya itu menegaskan bahwa destinasi ini menawarkan pengalaman menyeluruh, menggabungkan elemen pembelajaran, rekreasi, dan kekayaan budaya lokal dalam satu paket yang menarik. Baik, sekian buat presentasi dari kami. Kami sebentar lagi akan menampilkan video tentang pusat dari penelitian geologi tersebut. Jika yang ditanyakan, langsung bertanya saja, kita bakal sudah Pak. Oke, berarti wisatawan di sana nggak bisa membuat coklatnya ya? Nah, kalau membuat secara langsungnya tuh masih belum bisa Pak, soalnya ini masih menggunakan teknologi ataupun mesin-mesin yang lumayan berpotensi untuk menyebabkan kerusakan itu Pak, kalau nggak dilakukan oleh yang Profesional gitu ya. orang yang memang mencarikannya. Jadi mungkin buat wisatawan bisa melihat secara langsung pembuatannya Pak, kayak melalui ada kaca gitu, Kaca, ya. ada orang yang bekerja di dalamnya, kita wisatawannya bisa lewat di situ, gimana caranya dari awal proses pemetikan sampai menjadi produk dijual di toko seperti ini Pak. Jadi hanya proses apa ya tadi itu hanya proses pengeringan itu ya, apa pemecahan itu coklat ya. Mungkin kalau masih petik-petik itu masih bisa. Masih bisa ya, tapi untuk pengolahan menjadi coklatnya itu nggak bisa ya. Ya, mungkin harus reservasi seperti tadi agar bisa dijadwalkan dan juga direncanakan dengan baik supaya tidak diskor. Oke, teman-teman yang lain silakan. Coklatnya itu lebih mahal atau gimana harganya ya? Harganya berapa itu? 30-an ya? Coklat Dubainya enak Pak, 25.000. 25.000 itu ya. Dubai. Coklat Dubai itu tapi kan pakai pistachio asli. Iya. Ya, yes. Pakai pistachio asli sama kunafa asli. Iya, coklat Dubai. Apa itu namanya? Coklat Dubai. Dubai. Enak Pak. 200.000 Pak. Di situ juga di Puslit Koka. Saya kemarin sama SD di sana kan Pak. Kok enggak? Oke, silakan bertanya. Sigaret. Sigaret. Udah tanya. Sama katanya nggak boleh tanya pas Loh. Garet. Nggak boleh tanya Garet. Wah ini bagus ya. Ya, biasa-biasa. Iya wes. Ya aku penanyanya biasa loh, ya ampun gitu banget. Silakan bertanya. 3 penanya. Cowok dah. Ini cuma ada ada. Iya, cowoknya habis ya, tinggal 2 ya. 3. Enggak Pak. Udah tanya. Sebentar Pak, Ardi tahu. Iya, silakan. Ya, Pak, tanya. Oke, silakan. Itu tempat yang Puslit yang ini sama yang di sebelah rumah sakit paru-paru beda atau sama? Maksudnya Lampu merah itu ya. Ya lampu merah itu sama yang mana ini? Di kebetulan itu.
maksudnya sama nih, tempatnya sama atau apanya? Tempatnya sama atau beda, terus isinya sama atau enggak. Kalau dari tempatnya jelas berbeda ya. Soalnya ini tempatnya kan di nomor dari Rambi Puji. Tapi di rumah sakit Palu katanya. Terus buat Jawa gue. di Jawa. Jenggala. Jawa. Itu Jenggala. Iya itu juga. Jalannya mungkin ya, jalan. Nah, namanya jalannya dulu. Apa jalan? Mungkin kalau di sini ya, menurut saya lebih lengkap yang di sini. Ya. Soalnya di sini tuh udah include kayak ada store-nya, cara buatnya, terus ada area tentang rekreasinya ataupun tempat bagaimana cara pengolahan coklat dan kakao tersebut. Gitu, Pak. Mungkin kalau yang di mana tuh? Rumah sakit baru. Pernah nggak bisa? Enggak, makanya aku tanya. Kalau di Sudirman itu, kalau di BB Sudirman itu isinya cuma produk sudah coklat sudah jadi sama pupuk-pupuknya. Nah itu loh. Soalnya ini kan mungkin karena lebih desa ya, jadi ada tanamannya di sana. Kalau di kota kan mungkin untuk memasarkan produknya yang dari sini, mungkin lebih gitu kurang lebihnya. Ada kafenya nggak di sini ya? Nah ya juga ada kafenya juga. Di sana juga ada kafe. Ada kafe juga ya? Ya di kota soalnya. Iya. Iya, lampu merah. Ada masjid. Udah. Jawab udah. Nggak. Oke, 2 lagi silakan. Terus. Dan Pak, dan Pak. Silakan Dan. Sudah. Aku mau bertanya, Ya, Ya, silakan Is. dari kelompoknya kalian sendiri sudah pernah nyoba coklatnya atau belum? Terus rekomendasi untuk coklat yang harus dicoba di sana tuh kayak gimana guys? Kayaknya itu kan Iya. katanya Bunga mau jawab. Soalnya dia mau berbicara. Apa tadi? Coklat yang Iya, dan rekomen. Hmm. Kalau aku kan, aku sendiri kan gak suka coklat, jadi aku coba minuman coklatnya sama es krimnya. Itu yang paling best-seller sih. es krimnya berapa? 12.000. Iya. Berapa? Es krim kon itu. Enggak. Cepu ini kecil. Banyakan tebrik gak sih? Nah itu buat yang coklat ya. Kalau buat yang kopi karena kebetulan kita semua nggak suka kopi ya, jadi nggak tahu tentang seluk beluknya kopi. Kayaknya semuanya sama dan sama aja. Tapi mungkin Itu di bidang Beda-beda. bedanya kita punya. Ya, mungkin semuanya recommended karena ini dibuat secara langsung di sana. Komunitas Jember sekalian mendukung UMKM lokal di kita. Ya. Kamu di video ada anjaynya gitu. Tidak apa. Udah, pertanyaannya Is. Sudah. Is? Sudah. Ya, terima kasih ya Is. Dani. Ini mau tanya soal untuk pengelolaan pariwisatanya di sana, apakah masih kayak seaktif yang di video itu? Soalnya terakhir saya ke sana itu kayak nggak ada kereta-keretaan. tahun berapa Dan? Ini juga kemarin ke sana. Kemarin. Oh, kenapa? Keretanya kenapa? Ada keretanya kemarin. Udah dari dulu keretanya Dan. 10.000 itu. Ya ini tempat kayak ya istirahatnya itu apa masih layak itu ditempati atau udah agak terus? Mungkin mau jawab dulu. kamu aja kan aku bilang. Lebih dulu sama jawab dulu. Jadi kalau informasi dari Bunga dan juga dari saya, mungkin Dani pas kesananya lagi weekend mungkin ya, pas libur semua kan nggak ada. Kalau weekendnya, mungkin kalau bisa rencananya pagi terus di hari kerja atau Senin sampai Jumat sampai Kamis ya. Menurut saya itu masih ada sih sebenarnya. Saya juga lihat kemarin tentang keretanya itu masih ada mungkin, tapi saya nggak lihat difungsikan apa enggak itu masih belum. Cuman masih ada, katanya masih ada. Maksudnya kalau masih ada tuh masih bisa difungsikan. Terus buat yang fasilitas yang lain masih cukup memadai lah di tempat duduk kafe itu masih jalan ya. Masih cukup lah buat beroperasi sehari-hari menurut saya. Gitu dah. Kamu paling mau beli tiketnya nggak ke pusat informasi ya? Iya. Ya udah. Nah itu Soalnya di parkiran itu udah ditawarin tiket. Ya
Oh gitu ya. Siap. Sudah dan apakah tidak dijawab? Sudah Pak? Ya. Udah, oke, siap ditutup. Baik, terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih teman-teman dan juga Pak Pandu yang telah menyiarkan. Kami tutup presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mempresentasikan tentang climate tourism, pembuatan baju ekonomi dalam wisata kreatif. Definisi ekoprint itu ekoprint adalah teknik pewarnaan kain yang memanfaatkan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, batang, dan akar tanaman untuk menciptakan pola langsung pada kain. Teknik ini bekerja dengan cara menempelkan bagian tanaman ke kain, kemudian melalui proses pemukulan atau pengukusan, pigmen dan bentuk alami dari tanaman akan berpindah ke permukaan kain, membentuk motif yang unik dan tidak bisa diseragamkan. Itu pakai pemukulannya itu bisa pakai Bisa pakai bukan cobek. ulekan. Ulekan sambel itu ya. Numbuk itu tahu. Tumbuk. Ya. Iya. Diulek sampai perang bulan. Iya. Selanjutnya ada keunggulan dari batik ekoprint. Yang pertama pastinya ramah lingkungan. Yang kedua unik dan tidak bisa diseragamkan. Yang ketiga menonjolkan keindahan alam tanaman. Yang keempat ada potensi nilai ekonomi yang tinggi. Alat dan bahan-bahannya itu ada kain alami, bisa kain alami, terus telenan itu bisa juga Pak, hias, telenan itu juga bisa dihias. Terus pakai daun dan bunga segar. Terus morden itu kayak tawas, tunjung sama kapur. Terus alatnya itu ada palu atau botol kaca sama itu tumbuhan itu. Terus plastik dan talenan, alat kukus atau panci besar, sarung tangan, tali pengikat dan semprotan air. Selanjutnya, strategi promosi ekoprint dalam wisata kreatif. Strategi promosinya dengan cara berkolaborasi dengan agen travel dan desa wisata. Promosi melalui media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, dan review dari influencer atau travel blogger, kemitraan dengan hotel atau restoran lokal. Tentang potensialnya, lokasi penting dalam pengembangan ekoprint itu di desa wisata atau sentra batik lokal, kebun edukasi atau agrowisata, studi batik kreatif di desa wisata. Pengenalan batik pada generasi muda sangat penting untuk dilakukan banyak cara yang bisa ditempuh, diantaranya dengan mengadakan program wajib seragam batik di hari tertentu, program via batik atau event batik nasional bagi para siswa sekolah. Kesimpulannya, jadi ekoprint bukan hanya produk kerajinan, melainkan paduan antara seni lingkungan dan budaya lokal yang hidup. Dalam konteks pariwisata kreatif, kegiatan ini memberikan pengalaman yang lebih bagi wisatawan, tidak hanya sebagai pengamat tetapi juga sebagai pelaku, dengan memperkenalkan dan mempromosikan ekoprint sebagai bagian dari perjalanan wisata. Oke. Berarti wisatawan yang ke sana itu bisa membuat batik itu ya? Mudah. Tapi bawa bahan sendiri. Oh, bahannya nggak disediakan di sana ya? Berarti belum ada paketnya ya? Tapi bisa gitu ya, bisa dimunculkan paket. Oke.
Pakai ukuran berapa kainnya? Oh terserah juga. Ya, bisa di kain, bisa di baju. Baju, kaos gitu ya. Ya. Oh, gitu ya. Tapi setelah membuat tuh nggak ada harganya berapa gitu ya? Atau kita beli kaosnya gitu? Enggak ya? Kita bahannya kan itu Bah- kayak dari bahan alami kayak daun-daunan sendiri dan kita di sana kayak diajarin kan. Oh berarti kita bahan sama bajunya juga? Terus kita nggak bayar apa-apa di sana? Jasanya saya. Nah, pasti Jaya. Mm-mm. Iya, jasanya itu bayar. Jasanya bayar itu ya. Kata siapa kalau bayar? Kata siapa kalau bayar? Karena yang sudah ke sana, kata Hisham. Kata si kata. Iya kan Hisham yang ke sana, aku bilang guys. Ya harusnya ada paket ya. Iya. Tidak, artinya bahannya tidak hanya daun apa jati, jarak dan semua. Itu bisa bahan macam-macam ya. Bisa. Daun macam-macam bisa gitu ya. Sekiranya di toko itu bisa mengeluarkan warna. Warna hijau itu ya. Nggak mesti hijau sih Pak. Warnanya kan ada yang kayak merah-merah bata gitu kayak apa? Oh iya iya iya. Ada berapa warna di situ ya bisa dia? Merah tadi, hijau terus Kuning ya. kuning ada ya. Kuning. Ya, cepetan. Kan warna daun cuma Hijau, coklat. ya merah kecoklat-coklatan itu Pak. Mm-mm. Saya suka ini. Gak ada sih, gak dikirim Pak sama Hisham hasilnya. Lebih. Ya itu yang di depan. Oh iya, Depan. hasilnya ya Pak. Tapi kita nggak bawa barangnya secara fisik. Tidak apa-apa. Oh ini hasil karyanya itu. Ya, Siapa yang di sini. Aja. boleh boleh. Kok bagus ya? Nggak Pak. Nggak, Caranya itu dari daun itu ditumbuk. Oh ini daunnya langsung ditumpuk di kainnya gitu ya. Nggak ada cetakan gitu ya. Terus nggak diolah maksudnya dipakai air panas kayak batik itu kan apa ya dimasak gitulah, nggak ada ya. Di malam gitu ya. Nggak ada ya seperti itu ya. Setahu saya kalau evergreen ini enggak Pak, jadi langsung alami dari itu ya, daunnya itu. Kalau dicuci kan hilang ya. Kalau dicuci itu hilang. Gak usah dicuci. Ya, kayaknya enggak sih, soalnya saya pernah lihat punya itu, sama istrinya Pak Hendy. Iya, iya. Itu bagian komennya itu Pak, kalau dicuci itu enggak hilang Pak. Sebenarnya Gimana enggak caranya biar nggak hilang? caranya itu mungkin karena ini ya, si Cintao. Mungkin dari apa? Ditumbuk. Iya, warna alami dari daunnya itu Pak. Soalnya kan di sana juga memproduksi batik evergreen. Ya kan kalau batik itu kan prosesnya agak panjang ya. Sampai apa ya dijemur, macam-macam lah proses itu ya. Biar nggak hilang maksudnya warnanya itu ya. Oke, siapa yang bertanya? Silakan. Oh sudah semua ya? Iya. Oh ya, wis ya oke, diakhiri. Sekian dari kelompok Landu. Apa yuk? Kainnya itu dari kain apa? Kain sutra, kain katun. Apa? Ya ada bukan di sentrum dulu ya. Kain printer gitu nggak apa-apa. Bukan itu yang ada. Gak bisa itu tipis. Oh kain kafan gitu ya. Yang katun itu bisa. Itu dari tepung. Kayak kafan bisa. Mungkin apanya teh di ekoprint ya. Apa lagi? Sampai hubungannya? Sudah. Harganya berapa di sana batik-batik di situ? Saya bukan di sana Pak, yang di sana Hisham. Sekarang ada yang Nggak masuk, ya wis. Ya nggak apa-apa udah. Apa yuk? Ekoprint itu berarti di print apa? Mas dijelasin. Iya kata dia. Kamu anjir.
Videonya mana? Loh. Gak dikirim sama ini siap videonya, bohong. Sudah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Selamat pagi Pak Maliu dan teman-teman. Pagi. Ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan di Rembangan Dairy Farm. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari Rembangan. Dan Rembangan ini adalah salah satu wisata dan juga tempat sejarah yang berada di ketinggian kurang lebih 600 hingga 900 mdpl. Dan untuk ini ya, untuk didirikan pada tahun 1937 dan didirikan oleh Mr. Hobson. Untuk tujuannya sendiri untuk didirikannya Rembangan ini yaitu selain untuk tempat peristirahatan para orang-orang Belanda zaman dulu, yaitu sebagai mengamati hasil perkebunan, karena dulu di sana itu banyak kebun kopi. Nah, selain untuk tempat istirahat, di sana juga ada pabrik susu. Jadi di tahun yang sama di 1937 itu didirikan juga pabrik, bukan pabrik ya, peternakan sapi perah. Nah, jadi di sana itu dulu kolonial Belanda itu mendirikan peternakan sapi perah untuk selain untuk dijual ke orang-orang Eropa zaman dulu sebagai minuman segar saat beristirahat di sana. Itu juga untuk dijual di warga sekitar, dan di sana juga ada tempat pendingin untuk susu dan juga laboratorium untuk mengelola susunya. Untuk daya tariknya ada panorama alam, kolam renang, hotel dan restoran, camping ground dan wahana, serta edukasi agrowisata. Kegiatan kreatif yang bisa dilakukan oleh wisatawan yaitu bisa melihat proses mengolah sapi, belajar tentang peternakan sapi perah, lalu bisa memberikan makan sapi, kemudian bisa mencoba susu sapi segar dan membeli produk susu. Bisa juga berfoto dengan sapi. Sapinya dihias dulu ya. Bisa workshop produk susu, workshop Nama sumbernya sapi. Itu nomor 6 itu saking gantengnya sapi ini itu. Ini harusnya foto ya. Kemudian tantangan yaitu masih lemah,
pembatasan SDM edukatif dan atraksi keuangan inovasi. Itu tadi pengembangannya itu ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah menambahkan paket wisata edukatif sekolah atau komunitas, dan juga pelatihan untuk pemandu wisata agar bisa menjelaskan proses kreatif dan menarik. Ada juga promosi digital di sosial media dengan menonjolkan interaksi dan kegiatan yang unik. Ada juga kolaborasi UMKM dan seniman lokal. Jadi untuk memperluas kreativitas bisa dengan membuat kemasan produk susu sendiri atau melukis kalian kemasan susu. Jadi untuk kesimpulannya, penerbangan dari film ini memiliki potensi besar sebagai wisata karena menawarkan pengalaman langsung, edukatif dan menyenangkan. Dengan pengelolaan yang tepat, tempat dari penerbangan dari film ini bisa menjadi contoh sukses wisata yang tidak hanya menghibur tetapi juga mencerdaskan dan memperdayakan masyarakat lokal. Dan juga secara keseluruhan ini dari memiliki penerbangan dari film memiliki potensi yang sangat menjanjikan sebagai wisata kreatif, asalkan ada inovasi dan pengelolaan yang tepat. Iya. Itu berarti produk olahannya ada yogurt, apalagi tadi? Susu kemasan gitu ya? Enak itu Pak. Nah, terus apa lagi? Ada rasa pahit. Oh ini ya, Itu ada matcha, melon. 10.000 ya, matcha melon. Enak Pak. Ada rasa coklat, ada rasa sendiri, matcha. Ada tiramisu. Ayo Cut, biasa Cut. Iya. Berarti di situ hanya produk seperti itu ya? Berarti apa lagi ya selain ini? Gak ada lagi ya? Iya, bentuknya serbuk susu bubuk gak ada ya? Masih bentuk sih. Bahan-bahan coklat olahan itu gak ada ya? Maksudnya dari bahan itu ya? Berarti emang produknya sesegar itu ya? Oke. Selain tadi berfoto dengan sapi, apalagi wisatawan Bu yang bisa dilakukan? Sapi yang mana sih, saya ingin tahu gitu ya? Iya. Yang mana? Oh iya. Ya. Ini bis. Oh, ada atraksi itu ya?
Ya, ya. Memandikan sapi bisa ya, ngasih makan ya. Silakan bertanya teman-teman. Ada ya. Jual itu apa ya kayak ekspor di wilayah-wilayah lain. Ada kalau di daerah lain kurang tahu ya, tapi ada di pasar-pasaran juga sama akhir keliling juga. Biasanya susu rembangan kan dijual di perempatan DPRD itu ya. Iya kalau nggak salah. Itu Pak kayak informasinya kayak apa? Bukan brosur ya, yang di jalan-jalan itu apa namanya Pak? Kayak susu segar itu. Iya, Susu segar banget itu ada Pak. Ya itu ya dari sana berarti ya. Yang kotoran itu jualnya di situ ada. Iya. Ada lagi silakan. Cukup? Juga bisa diakhiri ya. Sekian dulu dari Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 bakal menjelaskan tentang daun sendiri outbreak. Sebelumnya saya Sintia Putri dengan laki-laki 05. Saya dia dengan laki-laki 5. Berikut adalah background dari daun cantik Ecoprint Jember yang kita pilih untuk mengenalkan Ecoprint pada kita untuk proyek di PPD. Yang pertama itu mengenai alamat. Nah, alamat dari daun cantik Ecoprint ini ada di Jalan Masjid, jadi mungkin teman-teman ada yang kosnya di Jalan Masjid. Tunggu boleh sedikit dipersilakan jika kita ingin belajar mengenai Ecoprint. Lalu ini tentang sejarah Ecoprint secara singkat. Ecoprint pertama kali dipopulerkan oleh India Flynn, seorang seniman tekstil asal Australia pada awal tahun 2000-an. Lalu ia mengembangkan metode ini sebagai bagian dari gerakan seni berkelanjutan, jadi sustainable art, dengan menekankan penggunaan bahan alami dari proses yang tidak mencemari. Kemudian alat, bahan dan teknik. Jadi kita kemarin itu buat dari tote bag warna putih. Jadi bahannya itu terena, ulekan, daun, tote bag, tawas, air plastik. Terus menggunakan teknik founding. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, jadi telenanya itu dijadikan alas tote bagnya. Kemudian daun-daun yang dipilih atau yang tersedia itu dibentuk pola sempurna mungkin di atas tote bagnya. Kemudian diletakkan plastik di atas daun lalu ditumbuk-tumbuk menggunakan ulekan kayu. Ditunggu sampai warna keluar. Ketika warna sudah keluar, menunggu sampai kering antara 3 sampai 4 hari. Jika sudah kering, rendam dengan air tawas agar menghasilkan warna yang tahan lama dan tidak berubah. Jadi kesimpulan dari kemarin itu ketika bikin Ecoprint adalah waktunya singkat tapi lumayan cukup, harus bersabar karena kita harus menunggu sampai warnanya keluar dan harus menunggu selama 3 sampai 4 hari. Dan dari Ecoprint ini kita belajar kalau misalnya ada seni yang tidak mencemari lingkungan. Adakah pertanyaan? Ada videonya deh. Oh, kembali ya. Nah, Oh itu gambarnya ya. Iya, mana? nah ini Caranya enggak masuk.
Pertama yang sebelah sini. Lalu sebelah sini ditekuk jadi sisi. Nah, gitu. Bisa. Kok slow mo banget gitu? 25 detik soalnya. Udah. Sudah. Ya. Jangan video TikTok. Itu nggak bayar berapa? Belum tahu ya maksudnya. Kemarin itu buat bayarnya itu cuma gantiin notebooknya aja. Tote bag berapa itu? 18.000. 18.000 ya. Jadi per tote bag ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Kalau kainnya bawa sendiri. Kain tadi itu ya. Alasnya itu. Iya, kita bawa sendiri. Ulekannya juga bawa sendiri, daunnya bawa sendiri. Daunnya cari sendiri. Tapi di sana juga ada kok, Pak. Daun-daunnya juga ada. Oke. Silakan bertanya teman-teman. Ayo. 18.000 ya per tote bag ya. Tapi katanya tuh kalau dijual bisa sampai 50.000. Oh itu. Iya, katanya tuh bisa. Tergantung seberapa sulit Modelnya ya. Berarti di situ juga ada showroomnya ya untuk jualan ya. Silakan, Keret. Produk ataupun hasil dari seni ekoprint tadi, apakah hanya dipasarkan di Jember saja? Apakah di mana jualnya lagi selain di tempat yang tadi itu? Dia juga jualan online. Bisa sebenarnya Bisa online sebenarnya. Cuman kalau di sana itu lebih ke pesanan dan pesanan. Berarti dia fokus di market lokal aja ya, Jember aja, tidak ekspor sampai kemana-mana. Ya, betul. Apa kira-kira alasannya? Kenapa kok enggak? Apakah kurangnya sumber daya atau gimana? Atau faktor yang lagi? Sebenarnya pemiliknya itu seorang dosen. Nah itu dia membuat kayak ekonomi ini sebenarnya cuma hobi. Dan kalau bisa waktu pun ya dijualkan di mana? Yo nggak, berarti nggak fokus jualan beneran ya? Oke. Ada lagi silakan. Ekoprint. Cukup ya, bisa diakhiri deh. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.